Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Yusron Rozaid, SE MSI, selaku dosen dari mata kuliah Matematika Bisnis. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami untuk mata kuliah Matematika Bisnis yang kami beri judul Permintaan Pasar dan Elastisitas Permintaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3, dimulai dari saya, Kasim Husniah, dan di sebelah kanan saya duduk secara berurutan ada Melia Putri Maharani. Dan saya Nada Waidatus Salsabila. Dan saya Dian Septi Rizky Ilahi. Saya Nanda Khairunisa. Untuk pembahasan pertama tentang permintaan pasar akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang permintaan pasar. Pengertian dari permintaan pasar, permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi dengan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa yang itu tidak terbatas. Nah, permintaan timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu dan barang yang diminta konsumen pada umumnya berbeda-beda. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Inilah bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga itu, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Nah, hukum permintaan menjelaskan jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harga barang yang diminta. Berikut adalah gambar dari kurva permintaan. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan atau demand curve merupakan grafik atau garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Ciri-ciri dari kurva permintaan, yang pertama bergerak dari kiri atas dan kanan bawah, yang kedua kurva berbentuk garis lurus, yang ketiga kurva bergerak ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Ada beberapa hal penting yang dapat dilihat dari definisi permintaan di atas, bahwa permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukkan banyaknya suatu barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Hal kedua yang terpenting adalah bahwa barang yang diselidiki dalam suatu pembicaraan mengenai permintaan adalah satu jenis barang saja, dan bahwa permintaan itu terjadi di pasar waktu yang juga tertentu. Untuk pembahasan kedua, pergeseran kurva permintaan akan dijelaskan oleh Amelia Maharani. Waktu dan tempat dipersilakan. Pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah jumlah pembeli, penghasilan dan kekayaan, harga dan ketersediaan barang atau jasa yang berhubungan, selera, harapan atau peramalan masa depan, dan lain-lain. Di sini ada tabel. Ini merupakan contoh pergeseran kurva permintaan dalam bentuk tabel. Contoh di atas adalah pergeseran karena jumlah pembeli bertambah. Kurva pertama, warna biru, adalah kondisi ketika pembeli satu orang, yaitu Agus.
Di kurva awal biru, di titik awal ketika harga Rp50, maka jumlah barang yang diminta ketika pembeli hanya Agus adalah sebanyak 10 unit. Jadi, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Kurva permintaan individu dan pasar. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan, sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Kurva permintaan individu dan pasar. Permintaan pasar adalah kumpulan permintaan individu, yaitu dengan jumlahnya seluruh barang yang diminta oleh semua individu pada tiap harga. Proses penjumlahan perilaku ini disebut dengan agresi. Pergerakan sepanjang kurva permintaan, maksudnya adalah pergerakan dari suatu titik ke titik dalam kurva permintaan yang sama telah terjadi perubahan dan harga. Berikut adalah contoh tabel kurva permintaan individu dan pasar. Misal, A. Jika harga barang naik, permintaan akan turun. Dan jika harga turun, permintaan akan menaik. Ya, terima kasih. Untuk elastisitas permintaan akan dijelaskan oleh Dian Septi. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas adalah perbandingan atau perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas dapat diartikan sebagai reaksi konsumen terhadap naik turunnya harga suatu barang. Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah permintaan suatu barang dikarenakan naik atau turunnya harga barang tersebut. Besar kecilnya atau naik turunnya harga barang tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas. Atau E. Berikut adalah rumus elastisitas permintaan. Dapat dilihat di sebelah kanan pengertian elastisitas permintaan. Dan jenis elastisitas terdiri dari 5. Yang pertama yaitu permintaan elastis, yang kedua permintaan inelastis, yang ketiga permintaan uniter atau normal, yang keempat permintaan elastis sempurna, yang kelima permintaan inelastis sempurna. Berikut adalah penjelasan dari 5 jenis elastisitas tersebut. Yang pertama yaitu inelastisitas sempurna. E sama dengan 0. Adalah permintaan yang koefisien, karena jika terjadi kenaikan atau turunnya harga barang, maka permintaan barang tersebut tetap. Jadi, jika barang tersebut naik atau turun, maka permintaannya tetap tidak naik dan tidak turun. Yang kedua yaitu inelastisitas. E lebih dari 0, E kurang dari 1. Adalah perubahan harga suatu barang berpengaruh cukup besar terhadap perubahan permintaan barang tersebut. Jadi, jika barang tersebut naik, maka perubahan permintaan barang tersebut juga sangat berpengaruh cukup besar. Begitupun jika barang tersebut turun. Yang ketiga yaitu elastis uniter. E sama dengan 1. Adalah perubahan harga suatu barang akan sebanding dengan perubahan permintaan barang tersebut. Jadi jika harga barang tersebut naik, maka permintaan juga akan naik. Begitupun jika harga tersebut turun. Yang keempat yaitu elastis. E lebih dari 1, E kurang dari sama dengan. Adalah perubahan harga suatu barang tidak akan berkurangnya permintaan barang tersebut atau bertambah. Yang kelima yaitu elastisitas sempurna. Adalah tidak berubahnya harga barang tersebut, tetapi permintaan barang tersebut dapat berubah. Yaitu artinya jika harga tersebut tidak naik dan tidak turun, maka permintaan barang tersebut bisa berubah-ubah walaupun harganya tetap. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu elastisitas permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan oleh Nanda Khairunisa. Waktu dan tempat dipersilakan.
Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan dan kemampuan barang substitusi. Contohnya, ketika permintaan konsumen pada tempe menurun, maka konsumen beralih membeli tahu. Yang kedua, intensitas kebutuhan setiap barang berbeda-beda, sehingga kategori elastisitas juga berbeda. Contohnya, kebutuhan primer dan kebutuhan tersier akan memiliki perbedaan elastisitas. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang, permintaan akan inelastis. Yang terakhir, barang yang sudah menjadi kebiasaan untuk dipergunakan, pembeli akan tetap membelinya meskipun barang tersebut harganya naik. Terima kasih. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang kami sampaikan. Kalian bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, kami cukupkan sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.